Setelah peristiwa air kelapa muda sakral milik Ki Ageng Giring yang terminum oleh Ki Ageng Pemanahan, mereka kemudian bersepakat agar tetap terjalin silaturahmi dengan cara berbesanan, menikahkan putra dan putri mereka. Ki Ageng Pemanahan lalu menikahkan putranya yang bernama Raden Sutawijaya dengan anak perempuan Ki Ageng Giring yang bernama Rara Lembayung. Pernikahan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan keduanya sebagai sahabat dan membangun kekuatan politik dalam rangka pendirian Kerajaan Mataram Islam. Pernikahan pun berlangsung dan kemudian Raden Sutawijaya beserta istrinya menetap di desa Sodogiring. Tidak berapa lama Rara Lembayung mengandung, namun karena wajah sang istri yang kurang rupawan, maka Raden Sutawijaya pulang ke Mataram. Karena beliau adalah calon Raja Besar Mataram dan malu jika mempunyai istri yang tidak cantik parasnya. Sedangkan menurut versi kisah lainnya, alasan Raden Sutawijaya pergi adalah karena tidak mau mempunyai istri yang usianya lebih tua dari dirinya. Yang jelas terjadi Raden Sutawijaya memilih pergi tatkala istrinya sedang hamil besar. Ternyata sampai Rara Lembayung melahirkan, Raden Sutawijaya tidak juga kembali ke desa Sodogiring. Maka anak laki-laki yang dilahirkannya kemudian diberi nama Jaka Umbaran. Jaka artinya anak laki-laki dan Umbaran artinya yang ditelantarkan. Semakin hari Jaka Umbaran tumbuh menjadi anak laki-laki yang tegap dan gagah berani. Di bawah asuhan dari kakeknya Ki Ageng Giring yang terkenal akan kesaktian ilmu kanuragan, Jaka Umbaran lalu menjadi sosok pemuda pemberani dan juga pilih tanding. Ia yang beranjak dewasa mulai menanyakan perihal siapa ayah kandungnya. Sang ibu yang kini bergelar Kanjeng Ratu Giring tidak sampai hati kepada sang putra dan kemudian memberitahu siapa ayah kandungnya dengan sebuah teka-teki bahwa ayah Jaka Umbaran adalah pemilik alun-alun di sebuah kerajaan di kota gede. Jaka Umbaran yang tidak mengerti tentang teka-teki yang diberikan ibunya, kemudian dengan tekad ingin bertemu dengan ayahnya memutuskan untuk pergi ke kota gede yang saat itu adalah pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Setelah melalui perjalanan panjang, sampailah Jaka Umbaran di Keraton Kota Gede. Ia kemudian mencoba berbuat onar dengan maksud agar ditangkap prajurit keraton dan bertemu dengan pemilik alun-alun Kota Gede. Akhirnya ia bertemu dengan Raden Sutawijaya yang sudah bergelar Panembahan Senopati. Jaka Umbaran meyakini yang di depannya adalah ayahnya sendiri, mengingat ia adalah Raja Mataram, yang berarti adalah pemilik alun-alun Kota Gede. Jaka Umbaran memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah putra Rara Lembayung dan cucu Ki Ageng Giring kepada Panembahan Senopati. Namun usaha untuk diakui sebagai anak tidak semudah itu. Panembahan Senopati mengajukan teka-teki juga bahwa dirinya memiliki sebuah keris tetapi telanjang tanpa warangka. Dan coba tanyakanlah kepada ibumu di mana warangka keris ini berada. Teka-teki tersebut memaksa Jaka Umbaran untuk kembali menemui ibunya di desa Sodogiring. Singkat cerita, setibanya di rumah, Jaka Umbaran menceritakan perjalanannya, termasuk teka-teki dari Panembahan Senopati. Sang ibu ternyata mengetahui jawaban dari teka-teki tersebut, bahwa jawabannya adalah keris tersebut sebagai perantara penutup rasa malu Panembahan Senopati kepada dirinya yang tidak layak menjadi istri seorang raja. Kemudian sang ibu, Kanjeng Ratu Giring berkata, "Demi kemuliaanmu anakku," dengan cepat maju ke arah sang putra kesayangannya dengan kondisi keris yang masih terhunus tepat ke arah dadanya. Dan cukup sekali dorongan, keris tersebut menusuk dada ibu Jaka Umbaran. Ternyata jawaban dari teka-teki itu adalah ibunya yang harus menjadi sarung keris pusaka tersebut. Sehingga kematian Kanjeng Ratu Giring itulah yang diminta oleh Panembahan Senopati. Setelah peristiwa kematian sang ibu yang begitu cepat, Jaka Umbaran kembali ke Kota Gede dan menyampaikan tragedi yang harus terjadi kepada ayahnya demi mendapatkan pengakuan.
Karena teka-teki yang diberikan sudah terjawab, maka Jaka Umbaran diakui sebagai anak kandung oleh Panembahan Senopati dan kemudian bergelar Pangeran Purbaya. Namun meskipun Pangeran Purbaya adalah anak tertua, tetapi posisi sebagai putra mahkota ditolaknya. Pangeran Purbaya menolak posisi tersebut karena sakit hati kepada sang ayah, sehingga putra mahkota jatuh kepada adik tirinya yang lain, yaitu Raden Mas Jolang. Meskipun tidak menjadi seorang raja, Pangeran Purbaya tetap terlibat dalam pemerintahan Mataram. Pangeran Purbaya hidup sampai masa pemerintahan Amangkurat I, putra Sultan Agung. Ia hampir saja menjadi korban ketika Amangkurat I menumpas tokoh-tokoh yang tidak sesuai dengan kebijakan politiknya. Beruntungnya pada saat itu Pangeran Purbaya mendapatkan perlindungan dari Ibu Suri, janda Sultan Agung. Pangeran Purbaya meninggal pada bulan Oktober tahun 1676 Masehi di saat ikut serta menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Amangkurat I mengirim pasukan yang dipimpin oleh Adipati Anom, putranya, untuk menghancurkan desa Demung. Daerah tersebut merupakan markas orang-orang Makassar dan Madura. Pangeran Purbaya yang sudah lanjut usia gugur akibat dikeroyok oleh orang-orang Makassar dan Madura. Setelah meninggal, Pangeran Purbaya tidak dimakamkan di Paciematan Imogiri. Hal tersebut karena Pangeran Purbaya ingin dikenang sebagai rakyat biasa. Meski putra seorang raja besar dan mempunyai kesaktian yang luar biasa, beliau dimakamkan di area pemakaman Wat Galeh, Barbeh, Sleman, Yogyakarta.